sini. Sini saya akan memaparkan modul 14 tentang budaya positif. Di sini kita belajar, saya menjelaskan beberapa budaya positif perubahan paradigma seorang guru yang dulunya menjadi era yang lebih maju atau era yang sesuai dengan industri 4.0 sekarang. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan mempelajari budaya-budaya positif. Nah, yang menjadi latar belakang pendidikan untuk Indonesia itu adalah Bapak Kiai Hajar Dewantara. Dia menyatakan bahwa pendidikan adalah persemaian segala benih-benih kebudayaan yang akan hidup dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Pendidikan merupakan landasan pembentukan peradaban bangsa. Nah, jadi kita sebagai pendidik bukan hanya mengarah satu arah saja, tetapi kita sebagai pendidik kita harus merubah paradigma bahwasanya anak didik itu adalah benih menjadi masyarakat yang akan menjadi generasi baru kita, ya, generasi baru kita yang akan kita didik. Jadi mereka ini akan menjadi anggota masyarakat yang akan menjalani kehidupan berikutnya. Jadi di sini seperti yang dibilang Bapak Kiai Hajar Dewantara, ada yang namanya trilogi pendidikan, Ingarso Suntulodo, Imadoma Ukarso, sama Tuturi Handayani. Nah, di sini sedikit ya Bapak Ibu ya. Kalau Ingarso Suntulodo berada di depan memberikan pelajaran bagi murid, Imadoma Ukarsa di tengah memberi semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Oke, nah sekarang kita, ya silakan Bu. Terima kasih juga kepada Ibu sekalian di sini. Kita juga sama-sama pendidik ya Bu ya. Jadi sekarang kita harus perubahan tentang cara pandang kita tentang belajar, yang intinya dulunya kita kerap yang namanya menghukum siswa. Tapi di sini kita akan bagaimana cara merubah pendidikan itu agar tidak lagi menjadi sebuah tekanan, kolam dihukum banyak, kolam dipukuli, meloro dan nanti. Nah, di sini yang pertama perubahan paradigma yaitu yang pertama dari tokoh Dr. William Glasser ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita dapat mengontrol murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Teori kontrol menyatakan semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sukai. Baru yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya di sini kalau kita memberi hukuman itu bukan lagi berbentuk fisik, tapi dia menjadi hukuman yang semacam memperbaiki diri sendiri ke depannya. Oke, yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan praktek. Ini yang paling sering kita sebagai guru, biasanya kan kalau kita dapat anak-anak mengerjakan tugas, ini kenapa nggak dikerjakan? Itu menjadi identitas gagal dia. Identitas gagal maksudnya dia jadi tertekan ketika masuk ke sekolah. Jadi kadang-kadang jadi kita sering-sering menjadi teman fisik, alami emosi kita. Jadi sekarang sudah berbeda, kita harus berubah cara pemikiran kita menjadi, coba kita identifikasi dulu apa permasalahan yang sedang dihadapi siswa tersebut. Apakah masalah keluarga? Apakah masalah memang nggak makan dia? Atau memang ada masalah tentang gisel kuning tak berbeda orang tuana asa gadis komunikan kerja tugasnya. Baru yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang nomor 4, ini yang paling sering. Kita kan sebagai guru ya, pendapat kita yang sering, pendapat kita. Apa yang guru nak ikut ini udah siswa nak. Rupanya salah, itu salah. Pendidikan itu bukan memaksa, kita tidak boleh memaksa. Nah, berikutnya ini tentang hukuman ya. Ini mengenai hukuman. Jadi kalau dulu kita guru stimulus respon bedanya sama teori kontrol ya.
selama kami mengikuti pendidikan penggerak, stimulus respon yang paling sering kita lakukan. Dan sekarang kita harus merubah menjadi teori kontrol. Biasanya kan kalau stimulus responnya realitas kita sama, berubah menjadi realitas. Kita mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Maksudnya, ya apa yang kita transfer itu yang diketahui siswa. Misalnya, ini Budi, itu bukan salah mengubah paradigmanya, biarkan siswa itu yang bekerja. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Terus perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau dikontrol teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus berubah menjadi kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Terus yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Terus yang berikutnya, model berpikir menang menjadi model berpikir menang-menang. Pada dasarnya ini mengenai disiplin kita. Nah, dalam disiplin, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita jawab kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Kalau disiplin itu biasanya kan wama asa terarah. Itu biasanya kalau kita mau melakukan disiplin. Baik PAUD, baik SD, SMP, dan SMA. Mulai karena disiplin berarti mengikuti peraturan. Itu kan Bapak Ibu, itu kan Ibu Guru. Nah, tapi sekarang sudah berubah. Disiplin berubah menjadi disiplin positif nantinya. Disiplin positif. Jadi kalau disiplin positif itu nanti dia menjadi sadar diri atau kesadaran tanpa dipaksa pun jadi sadar diri. Nah, ini yang berikutnya. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan kita. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ini hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau di sini sekarang pendidikan itu sudah berubah, Ibu Guru. Kita nggak boleh lagi memaksa, kita nggak boleh dihukum lagi. Bisa pulang salah masuk penjara jadi ya, jadi seperti yang dibilang Bapak pendidikan kita ya, Ibu Guru ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, bukan berarti kita tidak ada disiplin lagi, tapi berubah menjadi disiplin positif. Nah, ada dua isu motivasi. Ada motivasi eksternal, motivasi internal. Ini dia. Nah, mau motivasi internal, dia tidak memaksa. So, cukup yang udah udah. Ada yang mau eksternal, kita mau maksa ya. Seakan-akan seperti inilah kelas 1. Kalau mau terpaksa buat sampahan, kok saya terus tuh pantau tidak kawan membuat sampah. Alai kalau misalnya disiplin motivasi internal, ibarat misalnya kotor jabuna, dibias udah masuk itu disiplin positif. Nah, orang perlu dirubah. Bisa menolong kalian kalau gue masuk di buku laut, bukan hanya belajar begitu saja kita di sini, ya. Di sini juga kita sama-sama belajar bahwa paradigma di guru zaman sekarang. Oke, ini berikutnya. Ini dari tokoh pemikiran Ki Hajar juga. Disiplin yang artinya belajar. Kita disiplin juga menjadi seorang murid atau mengikuti seseorang harus paham betul. Alasan mengapa terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini juga salah satu tokoh yang lain, Pierre Gossen. Nah, dia menyatakan seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada hal-hal nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini yang perlu ditekankan. Iko sadar diri menyadari bahwa cara sadar diri tanpa ada peraturan yang mengikat. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang perlu kita terapkan di lingkungan kelas, yaitu ini profil pelajar Pancasila.
Nah, nama profil Pancasila itu yang pertama beriman. Beriman itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama kan Bu? Nah, terus berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, sama kreatif. Nah, ada efeknya menurut ulangon profil pelajar Pancasila ini yang jadinya bersikap murid, memiliki toleransi, saling menghargai ya, terus merasa hormat, punya integritas, kerapian, mandiri tanpa disuruh bekerja sendiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, sama komitmen. Itu yang dilahirkan dari profil pelajar Pancasila. Nah, jadi terperdana mengenai disiplin positif. Mulai disiplin positif itu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan menunjukkan kepercayaan diri. Tujuan disiplinnya adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intinya di situ disiplin positif nggak berubah dari zaman sonari. Yang ada istilah pemaksaan, tapi sadar diri dia menjadi percaya diri. Paham di mana tujuan dari mana sekolah. Semua di mana di lingkungan sekolah merasa nyaman dong, mana merasa tekanan dong, mana berbentuk hukuman. Mulai standar pendidikan di Indonesia, pendidikan nasional adalah rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah memangku kepentingan perlu saling mendukung. Jadi ya memang kita harus saling mendukung. Kalau misalnya Ibu Sinaga lah marah-marah lagi sama siswa, kita perlu ingatkan ibu itu asal punang terintimidasi siswa ini. Molot selama mengikuti CGP ya Ibu ya. Terus tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Mulai tapi yang bersama suara dan enak dan buya tuh. Kau ibarat sedih mah, ya kan Ibu? Aku nggak tahu entah apa. Bahkan sampai dari semalam ada kasus sepatu hilang. Kon memang dikontrol amat, dielek-elek siswa ini dan emosi. Di sini harus berubah. Karena itu tuntutan di zaman sekarang. Nah, disiplin positif sinak kaning ada betul motivasi na muncul siya sa harap zolma. Na perjulo siya menurut si Jan Gosen 3 alasan motivasi perilaku manusia. Na perjulo menolong disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan, mana hukuman. Kalau misalnya tahu peraturan, menghindari hukuman, karena harus kesadaran diri yang lagi. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan. Ibarat guru, kalau bucu, boleh nemu permen, misalnya kayak gitu. Ini mendapat imbalan. Mana usah penghargaan? Permen masih anui. Memang masih berani kan hebat kan? Ada mau sama orang sama ada biru berarti. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling kita utamakan para ibu. Ini menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi yang ketiga ini Bu, ini termasuk motivasi intrinsik dari dalam dia. Sadar di mana? Sadar. Tanpa ada pun sesuatu dia langsung sadar. Nah, ini mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, biasanya kita melarang kesalahan siswa serta hukum tuh. Biasa di siswa guru songoni asal jorak tidak roha. Tapi salah ya benar. Tidak kon anak nyon tokoh Gosen salah deh ini. Nah, bukan karena perjuangan di mana ada warna restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid dan mencari solusi masalah mereka. Nah, inti daripada penyampaian di materi saya dari kami guru penggerak ada orang senior. Biasanya orang kena paling utama restitusi. Pada perlu cara mengubah pemikiran hukuman. Unang ada hata hukuman. Nama restitusi. Nah, jadi apa itu? Sedikit-sedikit Bu ya. Untuk bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati
sudah dibahas, disetujui murid dan guru, umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima. Mulai di sekolah nasi tak buat yang mulai guru nasi yang merek, biasanya kesepakatan keras, mulai kesepakatan keras konsekuensi. Jangan disepakati guru atau siswa. Kalau yang kemudian restitusi dan perbaiki kesalahan. Bagaimana cara mengulang restitusi? Nah, ini. Tapi sebelum masuk kita hukuman dan konsekuensi, ada yang masih semua hidup bentuk nih hukuman biasa di kelas. Nah, ibaratnya itu orang main pasak-pasak ya, karena dia sering menghukum itu. Ah, ini. Misalnya kalau ada siswa kita yang terlambat, dia misalnya saya tidak akan terlambat lagi, tapi ditulis dia ya, 100 kali dalam bukunya. Menurutnya lagi hukuman cuma sebuah konsekuensi. Mulai misalnya orang terdapat siswa nih, kita suruh tulis aja 100 kali sudah seorang hukuman dan konsekuensi. Kalau ibu macam. Oke, jadi ini hukuman ya, pasti ini hukuman karena kalau misalnya semua sekolah ya keluar kalau nggak mengerjakan tugas itu hukumannya Bu ya. Itu yang perlu kita rubah sekarang. Bukan kesalahan ibu sama itu, bukan kesalahan, tapi itulah stimulus responsnya kali. Nah, lari mengelilingi lapangan ini ya, lari mengelilingi lapangan basket doang karena terlambat hadir sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Bahasa konsekuensi asal dong kesadaran diri ibadah. Beda datang melawan. Alasan kan perlu cara berpikir kita harus berbeda. Kalau hadir di mana, terlambat di mana kan bawa itu tekna kempes karitara, tekna prouden. Kan itu yang perlu dirubah. Tapi kalau ini membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis kan sengaja namanya. Berarti sengaja sendiri namanya. Sengaja di kelas namanya. Jadi main dengan konsekuensi. Terus yang nomor 4, murid diminta untuk push up. Itu hukuman atau apa Bu? Hukuman juga kan? Karena push up fisik ya. Karena tidak menggunakan masker. Oke. Terus nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Asal coret atau gimana sih? Ada perubahan. Nah, itu masih ada 10 lagi. Oke. Nah, ini mengenai dihukum oleh penghargaan. Oke, jadi kalau salah satu contohnya nasi Alfikon bahwa ini Bu, penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Jadi mau tahu hukum tidak nanti, gak menghancur hot dari medisi, mulai dokter si Alfikon. Nah, kami bingung dong, sebenarnya urusannya apa tujuannya? Ini kalau mulai dihukum menghancurkan potensi, tapi kalau dan dihukum juga dia tidak. Nah, ini yang perlu dirubah. Terus, dong mulai dihukum di mana? Pengaruh jangka pendek atau jangka panjang? Berjulu penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Misalnya begini, ada siswa ya, dia terus jalan tugas terus hadir. Apa yang dibuat ujian. Jadi yang lahir dari pujian itu cemburu dan asing. Kami kecemburuan. Misalnya ada puji anak si A, ada Zin, terus roh. Nah, puji kita. Kalau ada puji terus, gak dicemburu datang mau akal siswa dan asing. Jadi ada mana rasa iri, kebencian, rusak. Kamu si mana sekolah, ada mau lebih sekolah, mana sebedel. Nah, ini berikutnya. Jika kita mendapatkan penghargaan melakukan sesuatu yang baik, maka sedang kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Lalu yang berikutnya ada penghargaan yang tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi kecepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas.
Nomor orang penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh penghargaan yang hukum. Mulai sepanjang mengikuti penggerak kami, anak botas yang senior, memuji pena salah dong, menghukum pesalah anak botas itu senior pas kado. Nah, katanya kalau memuji salah, menghukum salah, jadi ini udah terbaik, kami bingung. Lain kalau sama-sama belajar kita dapat karena. Nah berikutnya ini yang paling utama ibu ya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu yang paling utama. Muhammad carata siswanya boleh memperbaiki kesalahan dasida. Nah, terus restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Misalnya ini apa namanya? Ibu sama saya kemarin orang semua kerja tugas langsung misalnya diberi hukuman. Mana cara misalnya orang masih suatu misalnya kembali ke kita lah. Kalau wajar dengan ibu sama saya, kalian mau kita orang masih suatu dan dikerjui tugasnya. Masih penonton kira-kira. Asa unang tersinggung masih ada, asa unang orang muncul rasa dendam, mana rasa bersalahian, menonton ibu. Nah, kalau menurut tuh bapak ibu, kalau misalnya ada yang kerjui tugasnya, kita kerjasama dengan orang tua. Pas ada yang kerjui, ada penyebabnya. Nah, kira-kira soalnya bentuknya ibu. Perlu kita kerjasama sama orang tua. Nah, inti dari restitusi ini adalah memperbaiki kesalahan, sama juga memulihkan dirinya. Terus, ada ciri-ciri restitusi molo tadalaton. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Si siswa pun belajar dari kesalahan. Mulai misalnya tadi kaki mahasiswa, pas sering kerja tugasmu. Jadi pak, nonton YouTube. Kalau berkabar keyakinan kelas, misalnya kesepakatan kelas, menurutmu, bahasa dari kerja tugasmu. Wala di margen, salah dua mau seorang keyakinan kelas tak salah. Nah, ada undang keyakinan kelas ibu dan terakhir kali. Melalui keyakinan kelas menon boy siswa sadar diri. Nah, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat diri ke dalam. Terus yang berikutnya, dalam restitusi diri, murid paling mengubah kebiasaan dan kecenderungan menjadi mengomentar ke orang lain, menjadi mengomentar diri sendiri. Oleh tong sono. Ya tong. Perbiaan di sini. Karena kalau siswa sono, saya baru alas so dinilai mal. Nyaw kita 100. Bahasa halaka boy 20. Tapi sarupa dok. Tapi mau misalnya kapan 20 ada contek dok kan. Kalau orang contek kalian memang tinggal kudas di misalnya. Tapi dang boy sama. Ini yang perlu kita rubah, memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan. Oke. Nah, ada nampai jolma, ui, malas, terus melanggar disiplin, karena kerja tugas, malas ke sekolah, barangan-barangan. Kemudian terus menurut ada perjolo ada 5 kebutuhan hidup. Nah, perjolo kebutuhan bertahan hidup, survival. Ada kebutuhan bersifat fisiologis. Nah di sini guru memang harus kemalolo. Kau dipahami dong 5 kebutuhan dasar ini setiap siswa. Unang terus emosi kita. Apa suka motor tek na permasalahan di siswa sendiri. Salah guru bel pertama dan hadir. Tapi nah salah orang tua dan musik pesta. Kan oleh emosi kan ibu. Nah apa mungkin mama itu saya di mana melakukan pelanggaran. Kalian mau leparan 5 hari ya mungkin jadi emosi. Nah di sini yang perlu kita pahami orang memiliki kebutuhan di dasar manusia. Perjolo kebutuhan bertahan hidup. Nomor 2 kasih sayang. Ini yang sering kasih sayang mau. Kalau orang tua ini dirotasi siswa kayak JM kan kita boleh kan. Terus berikutnya penguasaan. Penguasaan masuknya
Yung may makuasay man kelas itu. Banget ibarat na saya kui mana kelas itu semua ini. Baru nomor berikutnya kebebasan. Kalau lo kadang kita sebagai guru dan kita luas bebas bebas. Seakan-akan kita terus mengendalikan anak kita. Baru berikutnya kesenangan. Bapaknya sesekolai bebek senang terus senang dia. Sabuy mekel semuanya. Baru beberapa ya katakan benar paling sering dia Jakarta alami kebutuhan dasar on. Karena kebutuhan ibu senior. Benar paling utama lima kebutuhan dasar manusia sebagai guru karena udah paling utama tahu. Misalnya kebutuhan bertahan hidup. Mana itu karena semangat majeri. Ya. Ulo kan malas, manusia masalah buih lah. Tapi kita paksa kerja tugas, tapi namun lagi itu jadi lembar. Karena saya lembar ini, malas. Baru udah umidar mulai kita. Baru bisa kondisi, misalnya orang sibuk saya, nanti ibu, misalnya kena portal bergerak. Terus kasih sayang, kalau kasih sayang kita mau sorong dan HP kasih sayang, ini berdua. Balik nanti. Orang geleng tangan kalian HP kolong utak dibikin hadir dari berdirian kalau menurutnya lawan. Jadi perlu diperhatikan kasih sayang. Terus penguasaan ini yang paling sering. Kalau dari bertumbuh di kelas, ini penguasaan, terus menguasai kelas. Jadi kita kemaloro, ternyata siswa si A dia ingin menguasai kelas. Berikutnya kebebasan. Kebebasan kebutuhan akan kemandirian otonomi memiliki kepribadian mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Maksudnya naik menjadi mana bebas eskalasi, mengendalikan tugas, naik menjadi beda pembelajaran nak unang terus ahai ditulis guru hajulu ditulis unang soni be masuknya entah dibuat ke lapangan, entah dibuat zolo berwarna es breaking soalnya mana soi baju yel asa bebas sih mana sampai rasa unang terkekang. Mensiranat mulu mak belajar tersir terus kesenangan mulu belajar ikut senang tuh kan mulu belajar kan senang masuk udah bilang mulu mas belajar ini pada makanya mulu nak buat hal itu juga bulangan ada gitu yang praktek sampai kedua nah di sini sedikit lagi ada contohnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Nah, maksudnya soal orang tugas kan orang bisa jadi siswa. Orang kelek mana berdiri kan? Tapi orang belum kebutuhan di mana. Maksudnya soal mana? Gue mikir kalasi, ya, orang terpenuh ya, aku belum dong. Berarti mengalir. Oke, berikutnya nomor 2. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Nah, kan? Ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Misalnya, ada baru nas, rambut nas, sepatu baru ke sapamon. Asal dong rasa kasih sayang. Wih, baru hamba baju. Ayo orang kasapon nggak? Orang ngegawe jubul dia mesti kembali. Merasa dibenci sama nih. Tapi kita sendiri normal kan menjadi guru. Kalau kita terus disapa siswa. Nomor 2, aku bosan. Masa belajarnya cuma begitu saja, dengerin ibu guru saja. Nah, ini yang sering di kelas kebutuhan kebebasan. Maksudnya sehari banyak terus mengkatai guru di kelas ada setidaknya ibaratnya project. Mana menonton video terserah mah. Nomor 4, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malahan ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Biasa lakukan ibu. Orang semua nih, orang sekalian siswa ke corak-corak ibu. Beda. Biar nunjuk kalian siapa nih, ya dong. Orang tunggu bagaimana kebencian, itu pun mesti kembali. Ini kebutuhan penguasaan. Masuknya dan dipuji banyak namanya dampak positif. Nah ini yang paling utama. Posisi kontrol restitusi dari penghukum menjadi manajer. Ini ya Bu ya. Ada 5 posisi kontrol di seorang guru di kelas mana di sekolah. Nah berjuang bagi hukum.
Terus nomor 2 pembuat merasa bersalah. Napa turun sebagai dongan. Nomor 4 pemantau, mana nama orang merek semua nih. Baru nomor 5 manajer. Apa jolo penghukum. Mau penghukuman di sana hukuman fisik. Otak mau. Nah, di sana. Baru masuk hukuman verbal. Kata-kata kasar ya. Anak misi nuan. Si potong na kau nak. Wah, dia sedang Batak banget Batak. Nomor 2, membuat merasa bersalah. Posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Ini misalnya mau merasa bersalah dong. Misalnya bentuk nas nanti mati. Baratnya, oh, kerja marah nanti. Asa las roham. Kan keblok koriho buku nih dibagi ho. Merasa bersalah tentang sisa. Terus nomor 2 lu sebagai teman. Kalau pada posisi ini tidak bisa sakit di guru son. Alai gabe herado ado, alai masalahnya gabe siswa dan sobat. Misalnya, alma misalnya foto dah ibu. Misalnya ngomongan mahasiswa kelas 5 noy. Gabe herayang enggak ketemu di dongan. Nah, ini kesalahan guru dengan guru siswa. Teman. Orang gabe yang gabe dongan. Apa sebenarnya iba asal terkekang dengan sida, memang terlalu stres dari kelas, asal pindah dongan. Apa salah deh menurutnya? Yang udah blok salah, ada setidaknya mau menurutnya on, gaya mau dongan gaya yang nggak sesuai deh iba gaya apa harus kalau teh, hera dongan terbang langsung nih, jangan dong berasa hormat. Terus nomor 4 pemantau berarti mengawasi, kalau pengawas dong. Pada pasal ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Orang tak awasi mas nih, terus alai dan tak peduli mana terjadi, mana sepak peo, mana bolong. Alai yang paling utama nomor 5 mahita, posisi manajer. Posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Misalnya siswa yang tadi lah, masa nih kerja waktu tugas nyonggi itu, wih dua teh, nomor game mana budari, pada menurutmu nilai mana benokku mapita tolu, pada menurut rapormu, ada mana muncul kesadaran diri, oh iya ya, anon kita mapita obat, yang naik kelas biau, era sama ini bentuk naison. Baru sedikit video materi siang pusat mengenai dengan posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas.
Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, jadi bagaimana kita menerapkan
posisi manajer untuk meminimalisir, mengurangi pelanggaran terhadap disiplin positif. Yang pertama itu membuat keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu tujuannya asal ada kesadaran tanpa disuruh ibu guru asing manangan perlu dilihat bapak ibu. Manangan ini sebagai panduan asal kesadaran. Nah, bahwa bentuk ini keyakinan kelason. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, manangan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Terus berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Terus berikutnya, keyakinan kelas sesuai yang dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Asal mengulang pelanggaran terjadi di kelas, terkait mengeluarkan keyakinan kelas dan disepakati bersama siswa. Nah, pada cara membayang keyakinan kelas, yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid kelas bercurah pendapat kira-kira masih bentuk kota. Terus nomor 2, mencatat semua masukan dari para murid. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contohnya, ulangi babinan atau kalimat-kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi terutama dari kalimat positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sesuai mana. Terus tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama antara siswa dan guru. Terus selanjutnya keyakinan kelas selesai dibuat, maka warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Tapi masih sesuai do kelasnya mana dan sesuai mana merapalangan do contohnya. Nah, berikutnya bisa keyakinan kelas dilekatkan atau dipasang di depan atau di dinding kelas, terserah kita dapat itu di mana posisinya. Berikutnya kedua segitiga restitusi. Nah, molor di soal segitiga restitusi perjodoh kita menanyakan keyakinan, terus menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah. Molor segitiga restitusion gulang istilahnya sihirana kesalahan ini udah kok. Soalnya terakhir sebagai manajer. Terakhir nabui benomu asal unai ulah kok kesalahan mo. Terus validasinya nabui membantu ho. Adakah cara yang paling efektif? Bahwa cara asal bui ulang terulang kesalahan mo. Nah, ada video yang pusat penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer
diskusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Buka gigi. Buka mulut. Kepala. Oke, ada laki-laki di sini? Ada. Manakah dia? Ini dia. Are you ready? Ready. Ayo menyanyi. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis. Siapa kita? Teman hidup besti. Silakan duduk. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita ini satu orang berdoa. Silakan. Mari kita berdoa. Kami berdoa kami masuk karena kami tidak menjadi milik kami melakukan. Kami juga tidak kami berdoa kami bisa menjadi untuk mati dan melakukan pekerjaan yang baik. Menurut kami amin. Di hari ini gimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak Guru. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai keyakinan kelas. Nah, kira-kira nih sebelum masuk ke materi ya kan, kira-kira apa lagi terus kita yang mau kita tanggung jawab kita sebagai siswa untuk kanan tanggung jawabnya di sebuah kelas. Membersihkan kelas Pak. Membersihkan kelas tengah. Baik. Oke. Menjalankan tiket Pak. Menjalankan piket. Apa ini? Ya. Berpakaian rapi Pak. Berpakaian rapi. Iya, berhias kelas. Nah, hari ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu adalah kita akan menyepakati bersama-sama antara guru dan siswa tentang kesepakatan atau peraturan yang akan kita buat untuk diberlakukan di sebuah kelas. Nah, ini tujuannya untuk meminimalisir atau mengurangi yang namanya pelanggaran. Ya, dan keyakinan kelas ini bertujuan untuk menghasilkan budaya positif. Budaya positif maksudnya agar kita menjadi sadar tanpa ada hukuman, tanpa hati suruh, sudah menjalankan tanggung jawab. Jadi di sini kamu akan menuliskan apa saja tanggung jawab kita sebagai seorang siswa, apa saja yang kau inginkan menjalankan di kelas ini. Oke? Silakan kerja. Ini bagian. Ya, jadi sekarang tugasmu tuliskan saja apa saja yang ingin kita sepakati di kelas ini. Yuk.
sudah kamu tulis, nanti tempel ke depan. Oke? Ya, silakan dari sana. Langsung. Oke, ini hasil kalian ini akan kita diskusikan bersama. Oke, satu orang maju, yuk. Ya. Oke, bagus. Nah, nanti bacakan dulu satu yang bagianmu. Oke. Apa itu? Berpakaian lengkap. Oke, berpakaian lengkap. Tidak boleh. Sekarang. Ya, nggak apa-apa. Yuk. Yuk lagi, kain. Memakai baju dengan rapi. Memakai baju dengan rapi. Yuk. Saling menghargai. Saling menghargai. Lagi. Ambillah satu ya lagi. Oke. Tidak berkelahi. Tidak berkelahi. Oke. Akan pinjam Oke. dan mengerjakan PR. Dan mengerjakan PR. Oke, terus Menghormati guru menghormati guru. dan orang tua Oke. dan orang lain. Dan orang lain. Oke, yang lain. Yuk. Tika, yang maju Tika. Sopan. Oke, ini berkata sopan. Yuk, Tidak berkelahi. tidak berkelahi. Lagi? Menenangkan pikiran. Ah, menenangkan pikiran. Lagi. Terima kasih. Oke, lagi kan? Berpakaian rapi. Berpakaian rapi, Hargai. saling menghargai, Menaati peraturan sekolah. menaati peraturan sekolah, Main saat istirahat. bisa main saat istirahat, Menjalankan mengerjakan tugas, ada tepat waktu. ada tepat waktu, Menjalankan tiket. menjalankan. Oke, terus Kelas. membersihkan kelas, Mengerjakan tugas. mengerjakan tugas, Berpakaian rapi. berpakaian rapi. Oke. Nah, ini kita akan kelompokkan. Maksudnya kelompokkan yang satu bahasa akan satukan. Misalnya yang terlambat hadir tepat waktu, nanti kita kelompokkan Pak. Yang semua ini nanti yang kalian susun ini nanti akan kita kelompokkan menjadi satu arah. Contohnya yang hadir tepat waktu biar kita kelompokkan nanti tidak berkelahi gitu kelompok. Pak. Oke, baik. Jadi kita sudah kelompokkan yang mana dia tanggung jawab, yang mana dia sebagai saling menghargai. Udah kita kelompokkan. Nah, kita sepakati bersama dulu. Nah, oke. Yang pertama itu hadir tepat waktu, menjalankan piket. Itu termasuk apa itu? Termasuk apa itu? Hah? Kewajiban. Oke. Itu termasuk hadir tepat waktu. Ini dia ya. Ini berkata sopan. Tidak berkelahi. Apa itu? Karakter, Pak. Karakter. Itu saling menghargai. Itu. Nih. Ya. Lanjut. Baru yang berikutnya. Berpakaian rapi. Apa itu? Berpakaian rapi termasuk apa? Peraturan sekolah. Ya, betul. Baru ini mengerjakan tugas. Apa itu? Termasuk apa itu? Ikan kelas. Iya. Termasuk
Ya, mengerjakan tugas rumah dan melaksanakan pindah kelas. Bagus. Terus yang berikutnya menjalankan piket. Itu tadi kan? Itu tadi ya? Oke. Nah, itulah kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita dan akan dijalankan ke depan. Keyakinan kelas ini akan kita tanda tangani bersama karena ini keyakinan kelas bersama. Oke, babak pertama ya. Oke, lanjut aja. Oke, lanjut. Yuk, tanda tangani bersama ya. Oke. Mengenai keyakinan kelas kita akan menjelaskannya